Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, pesan penting legenda Spanyol demi perkembangan Timnas Indonesia. Mantan ex PSSI sayangkan pihak anti pemain keturunan. Sirus Margono didesak rampungkan proses perpindahan kewarganegaraan. Dan nama Mads Hilgers jaga asa tampil apik di tim utama. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Lagi dan lagi, kinerja wasit Liga 1 dipertanyakan. Pada laga pekan ke-23 Liga 1 musim ini, pertandingan antar Persik Kediri kontra PSM Makassar kembali diwarnai kontroversi kepemimpinan wasit. Pertandingan itu harus dihentikan lebih dari 1 jam akibat kericuhan seusai gol pemain PSM Yoran Fernandes di menit ke-86. Hal ini membuat pelatih Persik Kediri Marcelo Rospait mengkritik kinerja wasit di Liga 1 Indonesia yang seharusnya mengikuti aturan rules of the game dengan baik. Keputusan ragu-ragu wasit di laga itu menurut Marcelo Rospait akan memberikan dampak yang buruk bagi kualitas sepak bola Indonesia. Di samping itu, ia juga menyoroti keberadaan wasit asing asal Jepang di beberapa laga Liga 1 yang menurutnya sebagai terobosan bagus untuk meningkatkan kinerja wasit Indonesia. Menurutnya, keberadaan wasit asing akan memberikan tantangan sekaligus pengalaman bagi wasit Indonesia untuk bisa menunjukkan kinerja yang lebih baik lagi di atas lapangan. Sebagaimana diketahui, jelang Piala Asia 2023 yang bakal dilaksanakan bulan depan, Timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan di Turki pada 20 Desember besok hingga 6 Januari mendatang. Sebelum keberangkatan skuad Garuda, Persis Solo mengumumkan 2 nama pemainnya yang bakal ikut menjalani TC. Kedua pemain tersebut ialah Ramadan Sananta dan Muhammad Riyandi. Pihak Persis Solo lantas mengucapkan selamat berjuang kepada 2 pemain mereka tersebut. Ya, seperti diketahui, Sananta dan Riyandi merupakan 2 pemain yang memang sudah rutin mendapat panggilan ke Timnas Indonesia. Di bawah asuhan Sintayong, Sananta sudah tampil sebanyak 7 kali dan mencetak 4 gol bersama tim Merah Putih. Sementara Riyandi pun juga cukup sering diikutsertakan ke skuad Timnas Indonesia, namun dia lebih sering duduk di bangku cadangan. Salah satu legenda sepak bola dunia asal Spanyol buka suara terkait sepak bola di tanah air. Ia adalah Carlos Puyol yang menyampaikan pendapatnya mengenai Timnas Indonesia. Secara tak langsung, ex-kapten Barcelona itu memberikan pujian untuk Sintayong yang membuat skuad Garuda sudah mengalami perkembangan. Meski tidak signifikan, Timnas Indonesia dianggapnya perlahan meningkat. Puyol meyakini tim Merah Putih akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Timnas Indonesia memang mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Saat Sintayong pertama menjabat pada 2019, peringkat FIFA Indonesia adalah 175. Kini pada Desember 2023, peringkat FIFA Indonesia adalah 146 dunia. Skuad Garuda juga berhasil lolos ke Piala Asia U23 2024 dan Piala Asia 2023. Kabar kurang menggembirakan datang dari Timnas Vietnam yang harus kehilangan pemain andalannya jelang Piala Asia. Mereka dikabarkan akan menjalani pemusatan latihan pada 28 Desember mendatang. Namun, Kapten The Golden Star Quyen Ngoc Hai kemungkinan besar tidak bisa tampil dalam turnamen sepak bola terakbar di Asia itu. Dirinya dikabarkan mengalami cedera robek otot dan tidak bisa mengikuti pertandingan dengan timnya Binh Duong. Sebagai informasi, ini bukan kali pertamanya mengalami cedera otot. Pada Oktober lalu, Quyen Ngoc Hai juga mengalami cedera serupa saat membela Vietnam dalam kekalahan 0-2 dari China. Ia kemudian membutuhkan waktu sebulan untuk pulih sepenuhnya dari cederanya. Padahal gelaran ajang tersebut kurang dari sebulan lagi. Namun di sisi lain, cederanya Quyen Ngoc Hai menjadi kabar baik bagi Timnas Indonesia sebagai salah satu pesaing Vietnam. Dikarenakan kedua tim asal Asia Tenggara itu tergabung di grup D bersama Jepang dan Irak di Piala Asia 2023. Belakangan ini, supporter Timnas Indonesia dikejutkan dengan rumor terkait PSSI yang dikabarkan telah mengirim proposal tawaran untuk Park Hang-seo. Kabar tersebut usai media asal Korea Selatan MSN membocorkan bahwa Park Hang-seo telah dibidik oleh PSSI. Mengetahui hal tersebut, PSSI pun akhirnya buka suara.
Melalui anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga, ia membantah terkait isu tengah mendekati mantan pelatih Vietnam Park Hang-seo untuk menggantikan posisi dari Sintayong. Ia mengungkap bahwa saat ini timnas Indonesia tengah berfokus dalam persiapan pemusatan latihan jelang Piala Asia 2023. Apalagi sejatinya kontrak Sintayong dengan PSSI pun masih berlangsung hingga Juni 2024. Terdekat, Sintayong akan memimpin timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Qatar yang bergulir pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. PSSI pun sudah resmi memanggil 29 pemain untuk menjalani pemusatan latihan di Turki. Salah satu pemain muda timnas Indonesia belakangan ini menjadi pusat perhatian supporter tanah air. Bagaimana tidak, Justin Hubner baru saja tampil apik bersama klubnya, Wolverhampton Wanderers U21 dalam lanjutan pekan ke-10 Liga Premier League 2. Di laga melawan Blackburn Rovers U21, Hubner menjadi pilihan utama sang pelatih. Bermain selama 90 menit, baik berusia 20 tahun itu berhasil mencetak 1 gol pada menit ke-85. Namun sayangnya, gol tersebut gagal menyelamatkan timnya dari kekalahan. Sementara itu, ini merupakan gol pertama Justin Hubner setelah resmi menjadi warga negara Indonesia. Di samping itu, gol tersebut sejatinya juga menjadi modal penting timnas Indonesia jelang menghadapi Piala Asia 2023. Justin Hubner sendiri dipastikan akan menjadi kekuatan skuad Garuda usai PSSI resmi merilis daftar 29 pemain yang akan mengikuti pemusatan latihan di Turki. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi Piala Asia 2023 Qatar, di mana mereka akan menjalani pemusatan latihan di Turki pada 20 Desember besok. Jelang menjalani pemusatan latihan tersebut, supporter timnas Indonesia belakangan ini sedang dibuat heboh dengan penampilan gemilang salah satu pemain keturunan Indonesia. Pemain tersebut ialah Cyrus Margono, kiper berusia 22 tahun yang saat ini sedang berkarir bersama Panathinaikos Athens B. Belakangan ini, sang pemain tampil apik bersama timnya. Dalam video beredar, Cyrus berhasil menggagalkan 2 penalti lawan. Tentu dengan penampilan apiknya tersebut, banyak supporter timnas Indonesia berharap Cyrus Margono bisa segera menjadi bagian dari timnas Indonesia. Apalagi skuad Garuda saat ini sedang krisis penjaga gawang. Namun sayangnya, proses perpindahan kewarganegaraan sang pemain hingga saat ini masih tanda tanya. Sebab ia melakukan prosesnya secara mandiri dan hal tersebut dikabarkan akan memakan waktu yang cukup lama. Saat ini pelatih timnas Indonesia Sintayong dan ketua PSSI sedang gencar menambah pemain keturunan untuk menjadi kekuatan tambahan timnas Indonesia. Terbukti dengan cara tersebut, skuad Garuda lebih berprestasi dibandingkan dengan sebelumnya. Kendati demikian, masih ada beberapa pihak yang tak senang dengan adanya program naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Terkait hal tersebut, mantan ex-ko PSSI Hassani Abdul Ghani buka suara. Menurutnya, cara berpikir seperti itu justru menghambat perkembangan timnas Indonesia untuk ke arah yang lebih maju dan lebih baik. Ia menambahkan bahwa FIFA melegalkan naturalisasi pemain keturunan. Pria yang menjabat sebagai anggota Komdis PSSI ini mencontohkan, sudah banyak negara maju seperti Inggris dan Prancis yang menggunakan jasa pemain keturunan. Beberapa waktu lalu, supporter tanah air sempat dihebohkan dengan kabar pemain keturunan yang dikabarkan menjadi target Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain tersebut ialah Mads Hilgers, baik berusia 22 tahun yang saat ini sedang berkarir bersama LC20 yang mentas di kasta tertinggi Liga Belanda. Musim ini sang pemain cukup diandalkan di tim, di mana ia berhasil mencatatkan 13 laga dan berhasil membantu timnya berada di peringkat ketiga Liga Eredivisie Belanda. Bahkan jika Mads bisa membantu 20 menyalip Feyenoord Rotterdam, maka musim depan mereka bakal bermain di UEFA Champions League. Dengan penampilan apiknya itulah Sintayong sangat tertarik dengan Mads Hilgers. Namun keinginan Sintayong untuk mendatangkan Mads Hilgers tak terwujud karena back asal LC20 tersebut dikabarkan berubah pikiran. Padahal beberapa waktu lalu ia memberi kode seakan ingin dinaturalisasi untuk menjadi pemain timnas Indonesia.